Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Muhammad Harwin Akbar Fatihah, kemudian Putri Gita Ayu Safitri, Sefrina Rohmana, Hanindira Khurut Wa'yun, Ika Liviana Vitasari, Nailus Amani Melinda, dan Hani Alif At-Thayyibatullah. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai protein dan enzim bromelin. Langsung saja akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Enzim merupakan katalisator pilihan yang diharapkan dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan dan juga pemborosan energi, karena reaksinya tidak membutuhkan energi. Selain itu, enzim bersifat spesifik dan tidak beracun. Lalu, 3 sifat utama dari biokatalisator, yakni yang pertama menaikkan kecepatan reaksi, yang kedua mempunyai kekhususan dalam reaksi, dan yang ketiga produk serta kontrol kinetik. Selanjutnya, enzim memegang peranan penting dalam proses pencernaan makanan maupun proses metabolisme zat-zat makanan dalam tubuh. Fungsi enzim sendiri yakni mengurangi energi aktivasi, yaitu energi yang diperlukan untuk mencapai status transisi dalam suatu reaksi kimiawi. Aktivasi enzim dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, suhu, dan juga pH. Lalu, sifat-sifat dari enzim yakni yang pertama dapat terdenaturasi oleh panas, yang kedua terpresipitasikan atau terendapkan oleh senyawa-senyawa organik cair seperti etanol dan juga aseton, dan juga oleh garam-garam organik yang berkonsentrasi tinggi seperti amonium sulfat. Lalu yang ketiga memiliki bobot molekul yang relatif besar sehingga tidak dapat melewati membran semi-permeabel atau tidak dapat terdialisis. Selanjutnya, sinonim dari bromelin yakni ada bromelain dan juga bromelain. Lalu sumber biologis dari bromelin yakni bromelin merupakan campuran enzim proteolitik yang diisolasi dari sari buah ananas komukus atau biasa disebut dengan buah nanas yang termasuk dalam famili Bromeliaceae. Selanjutnya, sumber geografis. Nanas merupakan tanaman asli dari Amerika Serikat, tumbuh hampir di semua bagian dunia termasuk India, Cina, Thailand, Amerika Serikat, Brazil, Filipina, Hawaii, dan Taiwan. Budidaya, koleksi, dan persiapan. Pertama, bromelin ditemukan dalam jus dan batang buah nanas. Nanas bersifat abadi dan tidak memiliki periode demarkasi alami. Itu diperbanyak melalui pengisapan, stek, dan mahkota. Kedua, di India nanas ditanam pada bulan Agustus. Tanaman umumnya berbunga pada bulan Februari sampai Maret dan buah masa pada bulan Juli sampai Oktober. 3. Buah mentah berwarna hijau tua, berangsur-angsur berubah menjadi kuning dan akhirnya menjadi oranye tua. Keempat, enzim bromelin tidak hilang saat buah matang. Enzim dari buah dan batang masing-masing dikenal sebagai buah bromelin dan batang bromelin. Diisolasi dari jus nanas dengan cara pengendapan dengan aseton dan juga dengan antonium sulfida. Selanjutnya pada karakteristik bromelin, bromelin memiliki pH optimum antara 5-8. Dalam larutan, pH bromelin berada di bawah 3 dan jika pH-nya berada di atas 9,5 maka akan menonaktifkan enzim bromelin tersebut. Kemudian, suhu optimal bromelin ini berkisaran antara 50-60 derajat Celcius, namun akan tetap efektif pada suhu antara 20-65 derajat Celcius. Kadar air bromelin tidak boleh melebihi 6%, lalu bentuk bromelin ini berupa serbuk berwarna coklat muda. Konstituen kimia, bromelain bukanlah zat tunggal, melainkan kumpulan enzim dan senyawa lain. Bromelain merupakan campuran enzim pemecah protein yang mengandung sulfur, yang disebut enzim proteolitik atau protease. Bromelain juga mengandung beberapa zat lain dalam jumlah yang lebih kecil termasuk
proksidase, asam fosfatase, inhibitor protease, dan kalsium. Kegunaan bromelin merupakan agen fibrinolitik yang efektif menghambat agregasi platelet yang memiliki tindakan langsung maupun tidak langsung yang melibatkan sistem enzim untuk mengerjakan efek antiinflamasinya. Potensiasi antibiotik. Bromelin dapat mengubah permeabilitas organ dan jaringan menjadi obat yang berbeda. Potensi antibiotik dan obat-obatan lain oleh bromelin disebabkan oleh peningkatan penyerapan serta peningkatan permeabilitas jaringan yang sakit sehingga meningkatkan akses antibiotik dengan tempat infeksi. 3. Bromelin digunakan sebagai enzim pencernaan setelah pankreatektomi dalam kasus insufisiensi pankreas, eksokrin, dan gangguan usus lainnya. Penelitian juga menunjukkan bromelin dapat mencegah atau meminimalkan keparahan angina pekrotis dan serekan iskemik transient. Kelima, bromelin juga berguna dalam pencegahan dan pengobatan trombosis dan trombophlebitis. Jika diberikan dalam jangka waktu yang lama, bromelin juga dapat memberikan efek antihipertensi pada hewan percobaan, bahkan mungkin berguna dalam pengobatan AIDS untuk menghentikan penyebaran. Demikian pemaparan dari kelompok 2 yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.